Hello, have a nice day semuanya. Kita akan membahas salah satu dari basic training kita, yaitu apa? Interesting presentation skill. Seperti kita ketahui sama-sama ya, di HDI kita itu ada basic training yang sebenarnya merupakan singkatan ya. B, dari kata basic ya, ada B yaitu B product knowledge. Nah, di training yang B product knowledge, kita itu akan mempelajari tentang manfaat produk perlebahan, kenapa kok penting untuk jaga kesehatan, apa itu radikal bebas, kenapa penting antioksidan buat tubuh kita, dan lain-lain. Serta kenapa kok produk HDI adalah pilihan yang paling tepat untuk keluarga kita. Nah, itu ada di training yang namanya B Product Knowledge. Kemudian ada huruf A. Training kedua kita namanya adalah All About Network Marketing Business. Jadi kita akan membahas rupa-rupa tentang bisnis network marketing. Dimulai dari network marketing itu apa sih sebenarnya pengertiannya? Terus bedanya apa dengan money game yang banyak orang takuti di luar sana? Serta kemudian gimana kita bisa menentukan kenapa HDI yang kita pilih bukan bisnis yang lainnya. Apa kekuatan yang dimiliki oleh network marketing dibandingkan bisnis-bisnis yang lain. Nah, semuanya itu kita bahas tuntas. Jadi pastikan teman-teman sudah ikut terlebih dahulu sesi tersebut supaya dapat gambarannya bisnis HDI ini seperti apa. Kemudian ada S, ya basic ya, ada S. S itu singkatan dari Start Your Business. Di Start Your Business, kita membahas dua hal yang sangat penting. Apa itu? Apa langkah-langkah non-teknis yang perlu kita miliki sebelum kita mulai menjalankan bisnis ini. Yang kemudian kita juga membahas apa keterampilan-keterampilan teknis, skill-skill teknis, cara-cara melakukan bisnisnya HDI. Jadi non-teknis dan teknis kita cover dalam training yang namanya Start Your Business. Kemudian setelah S, I. Ya, ini akan kita bahas sama-sama. Kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya membawakan sebuah presentasi secara menarik saat kita kenalkan bisnis HDI, produk HDI ke teman-temannya kita. Nah, jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas tuntas ya. Kemudian ada C yang terakhir, yaitu bagian dari perhitungan komisi plan kita. Jadi COP itu singkatan dari Commission One Plan. Kenapa disebut dengan Commission One Plan? Karena itu sistemnya HDI untuk pembagian komisi itu satu untuk semua negara, sama. Jadi kita belanja di negara yang lain pun tetap kita akan mendapatkan komisi dan itu saling terkait. Nah, berapa besar hasil yang kita bisa peroleh saat kita menjalankan bisnis ini? Bagaimana strategi kita untuk mendapatkannya? Itu semua kita bahas di COP. So, teman-teman, saya sarankan kita ikuti masing-masing basic training, jangan cuma satu kali. Ikuti beberapa kali, kalau boleh 5 kali masing-masing. Hah? Banyak amat. Supaya apa? Supaya pertama, kita jadi paham. Yang kedua, setelah kita paham, kita bisa membawakan minimal lah ya, cerita ke teman-teman kita, ke rekan-rekan kita. Kenapa itu penting? Kan bisa nonton lewat YouTube misalkan ya. Karena bisa jadi loh suatu saat kita presentasi di daerah yang nggak ada sinyalnya. Atau pas saat itu sinyalnya lagi nggak ada. Kita tetap bisa sharing. Kita tetap bisa trainingkan rekan-rekan kita. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar minimal 5 kali masing-masing. Let's go, sekarang kita mau pelajari IPS ya, Interesting Presentation Skill. Pertanyaan pertama, teman-teman, kenapa sih saya harus menguasai cara membawakan presentasi? Kenapa saya harus bisa melakukan presentasi sendiri? Bukannya katanya kalau di bisnis ini ada upline, ada leader yang bisa bantu. Bukannya sudah ada support, ada presentasi-presentasi yang diadakan oleh tim-tim leader kita. Kenapa kok saya harus menguasai sendiri? Yes, sebab meskipun kita ada tim yang bisa membawakan presentasi, kan tidak mungkin juga leader kita ajak kemana-mana untuk ikut kita 24 jam bersama dengan kita. Kalau kita menguasai cara membawakan presentasi sendiri, teman-teman, kita akan bisa sharing bisnis ini, produk ini, dimanapun, kapanpun, tidak tergantung sama orang lain. Ini akan mempercepat kita untuk berhasil di HDI. Lagi pula, presentasi kan memang kerjaan utama kita kan di HDI. Kalau kerjaan utama kita presentasi dan kita nggak bisa melakukannya, ya berarti ya kita nggak bisa menjalankan bisnis HDI lah.
Sama seperti seorang montir, gitu. Nggak ngerti tentang peralatan mesin mobil, nggak bisa perbaiki mobil. Ya nggak bisa kan disebut sebagai montir? Begitu juga chef, koki. Dia nggak bisa masak, nggak bisa menyiapkan apa yang harus dimasak, nggak bisa melakukannya, nggak bisa juga disebut chef atau koki. Sama, saat kita menyebutkan diri saya enterpriser HDI. Saya menjalankan bisnis HDI, maka kita harusnya menguasai cara untuk presentasi di HDI. Ini ya alasannya. Nah, apa yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah siapkan mental kita terlebih dahulu. Mental kita. Untuk kita bisa melakukan presentasi dengan baik, melakukan presentasi yang terbaik, supaya orang-orang tuh ngerti produk HDI seperti apa, ngerti bisnis kita seperti apa, maka siapkan mental kita dulu untuk berani menyampaikan. Sebab kalau kita belajar teknis, cara melakukan presentasi, tapi mental kita nggak kuat, kita nggak berani tampil, nggak berani cerita ke orang, maka sia-sia kan? Setuju nggak? Nah, betul ya. Terus apa yang harus kita siapkan supaya kita tuh berani untuk tampil, berani untuk melakukan? Yang pertama adalah percaya diri. Penting sekali untuk kita tuh pede, berani untuk melakukan. Gimana caranya supaya kita tuh bisa punya rasa percaya diri untuk sharing produk kita, bisnis kita ke orang lain? Yang pertama, miliki keyakinan pastinya akan perusahaan kita, akan produk yang kita pasarkan, akan bisnis kita. Apa yang harus kita yakini? Saya mengajak teman-teman ikut training yang namanya Start Your Business, sebab di sana persiapan non-teknis kita yang pertama adalah miliki keyakinan. Jadi miliki dulu keyakinannya. Yang kedua adalah ketahuilah saat kita tampil di depan, melakukan presentasi, kita itu jauh lebih ngerti, kita itu jauh lebih paham apa yang mau kita bawakan, apa yang mau kita ceritakan ke orang lain. Setuju? Jadi jangan takut dengan audiens yang berkumpul di depan kita. Saat kita mau berbagi pengalaman HDI dari sudut pandangnya kita, mau ceritakan tentang bisnisnya HDI dari pengalamannya kita, maka tidak ada orang lain yang lebih tepat untuk melakukannya selain diri kita sendiri. Ya namanya juga pengalamannya saya yang saya mau ceritain. Orang lain kan pengalamannya bisa jadi beda. Jadi pede aja untuk melakukannya. Karena audiens nggak tahu apa yang mau kita sampaikan sebelum kita informasikan kepada mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, supaya kita tuh bisa percaya diri. Nah, sering-sering latihan. Jadi banyak berlatih dulu sebelum kita mulai membawakan presentasi. Kenapa? Sebab dengan kita latihan, 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 dan latihan, kita tuh akan makin rileks. Kita akan bisa menguasai materi. Sehingga kita tuh nggak akan takut untuk maju ke depan untuk cerita. PD kita otomatis naik. Setuju nggak? Sama kayak kita naik sepeda belajar pertama kali kan tegang ya. Naik sepeda tuh, wah stangnya kita pegang kuat-kuat. Kenapa pegang kuat banget? Ya, takut jatuh, takut nabrak, takut jatuh. Jadi kita pegangin kuat-kuat. Begitu habis naik sepeda cuma 10 menit, aduh tangannya pegelnya, ampun. Gitu. Sama dengan kita presentasi di awal-awal penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegugupan. Nggak apa-apa. Namanya juga pertama kali. Namanya juga latihan. Namanya belajar. Is okay. Terus gimana cara ngatasinnya? Lebih sering tampil, lebih sering melakukan. Saat kita sering praktek terus-menerus, belajar sepedanya tuh lancar. Lama-kelamaan kita naik sepeda, bisa nengok kiri, bisa nengok kanan, tanpa harus takut. Setuju? Bahkan kadang-kadang lepas tangan loh, saking udah jagonya. Sama, kita akan semakin pede saat sudah semakin sering melakukan presentasi dan tampil di depan umum. So, nggak usah takut, sering-seringlah belajar dan tampil. Itu rumusan kita untuk bisa percaya diri. Yang kedua adalah berpikir secara positif. Nah, ini penting sekali. Setiap kali kita mau maju untuk presentasi, entah presentasinya tuh one on one ya, ketemu teman kita satu orang, ketemu saudara kita satu orang, mau kita ceritakan produk HDI. Berpikirlah positif lebih dulu. Sebab dengan kita berpikir positif, maka ini akan membuat kita lebih berani untuk ngomong. Artinya apa? Artinya gini, banyak orang yang selama ini dia mau presentasi, dia bayangkan yang jelek-jelek dulu. Hati-hati, jangan membayangkan yang jelek-jelek dulu. Atau dia banyak sekali memikirkan, ini orang ini yang mau saya datangin ini orangnya pelit. Kayaknya dia nggak mau nih.
Kalau kita belum apa-apa sudah berasumsi, sudah menghakimi kalau dia itu pelit dan nggak mau, maka saat kita pergi ketemu dia, mau ceritakan HD, kita ceritakan sungguh-sungguh atau asal-asalan kira-kira. Ayo, jawabannya apa? Teman-teman, saya tunggu jawabannya. Apa jawabannya? Pasti akan asal-asalan, kan? Setuju? Kenapa bisa asal-asalan? Iya, karena kita belum apa-apa merasa dia nggak mau kok. Belum apa-apa kayaknya dia nggak suka nih dengan bisnis yang modelnya begini-begini. Maka waktu kita datang ke dia dengan perasaan terpaksa, energi kita pun energi terpaksa yang tersisa, kita nggak maksimal. Akhirnya orangnya nggak gabung. Terus kita ngomong apa? Bener kan? Pelit dia. Bener kan? Resek dia. Bener kan dia nggak mau nih bisnis-bisnis model begini. Akhirnya dia berhenti. Kenapa nggak closing? Karena dia sudah menghakimi di awal. Jadi sekarang kita nggak boleh ada penghakiman kepada orang-orang yang mau kita temui. Sebaliknya, masukkan hal-hal yang positif ke pikiran kita. Masukkan yang banyak. Yang biasa saya lakukan ya, sebelum saya tampil untuk presentasi, baik one on one maupun di grup. Yang saya bayangkan adalah, wow, saya mau datang ke sana, orang-orang itu antusias menyambut saya ceritakan produk HDI, bisnis HDI, mereka tuh semangat ngelihat ini peluang bisnis yang bagus, kemudian mereka closing, mereka ngambil paket. Tidak hanya ngambil paket, setelah itu mereka aktif menjalankan bisnis ini dan menjadi rekan-rekan saya yang sangat aktif dengan omset yang besar di HDI. Wah, kalau saya membayangkan yang enak-enak dulu, berpikir positif seperti ini, maka saat saya tampil di depan, saya bisa nggak membawakan yang terbaik? Saya akan melakukan yang terbaik nggak? Otomatis kan teman-teman? Kenapa? Saya akan all out karena feeling good, mood saya bagus. Jadi bangkitkan mood kita. Bayangkan yang enak-enak dulu untuk kita bisa melakukan presentasi. Ini persiapan kita penting nih. Jadi sebelum kita belajar teknis presentasi itu mesti gimana, apa yang diomongkan, miliki ini terlebih dahulu. Persiapkan mental kita. Dan yang ketiga adalah kebanggaan. Kebanggaan. Kebanggaan apa? Yang pertama, kebanggaan kita sebagai seorang pebisnis jaringan. Sebagai pebisnis jaringan. Jadi saat kita ketemu dan kita presentasikan, kita tunjukkan, kita bangga bahwa ini adalah profesi yang sangat keren. Profesi yang sangat bisa menghasilkan uang. Dan saya memilih bisnis ini karena saya adalah seorang pebisnis jaringan dan semua orang kaya di dunia membangun jaringan. Sebab jaringanlah yang memperbesar suatu bisnis, apapun bisnisnya mereka. Jadi miliki terlebih dahulu kebanggaan itu. Yang kedua, miliki kebanggaan bahwa kita di HDI, perusahaan kita tuh perusahaan yang bagus, perusahaan kita tuh perusahaan yang besar, produk kita tuh sangat membantu orang lain. Nah, sekali lagi untuk yang masalah kebanggaan akan perusahaan, akan produk, akan bisnisnya kita, saya ajak teman-teman untuk ikut basic training yang lainnya di All About Network Marketing, di B Product Knowledge supaya makin yakin sama produknya, di COP ya, Commission One Plan khususnya tentang bagaimana bisnisnya kita. Jadi kita bisa cerita dengan penuh kebanggaan. Bedanya apa orang yang menceritakan bisnisnya dengan penuh kebanggaan dengan yang tidak? Dua orang yang sama-sama jago bicara, sama-sama pinter presentasi. Tapi yang satu saat cerita seperti ini. Ya, saya menjalankan bisnis ini karena saya melihat peluangnya masih besar untuk saya menjalankan. Karena itulah saya coba bisnisnya. Siapa tahu saya juga bisa berhasil di sini. Lagi pula perusahaannya memang bagus. Ya sudah, saya jalankan aja. Udah 30 tahun kok. Perusahaannya nggak mungkin tutup. Karena perusahaan yang untung akan terus buka. That's why saya jalankan bisnis ini. Bandingkan dengan orang yang penuh keyakinan dan kebanggaan akan profesinya dan di bisnis ini. Oh, alasan saya mau menjalankan bisnis ini. Oh, jelas dong, Bu. Saya itu sangat yakin bahwa bisnis ini adalah bisnis bagus. Sebab semua orang kaya di dunia itu membangun jaringan bisnis. Dan saya bisa membangun jaringan distribusi di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa negara lewat bisnis HDI, tanpa keluar modal tambahan. Nah, nggak gampang loh, Bu, untuk punya bisnis yang bisa buka cabang dengan segampang itu. Apalagi produk kita, Bu. Ini produknya luar biasa. Produk kita tuh bahannya tuh perlembahan. Teman-teman, bisa nggak bedakan yang pertama sama yang kedua? Mana yang terdengar penuh kebanggaan. Dan kalau teman-teman tuh di prospek,
Dipresentasi oleh dua orang tadi. Yang pertama sama yang kedua. Terus saat ini anggap belum gabung ya, teman-teman belum gabung, belum tahu. Terus dipresentasi oleh dua orang tadi. Yang pertama, tidak ada kebanggaan saat dia cerita. Yang kedua, dia ceritanya penuh dengan kebanggaan. Teman-teman tuh peluang closingnya lebih tinggi yang mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Kemungkinan akan bergabung dengan yang mana? Pertama atau kedua? Nggak bisa dibantah dan nggak usah dibantah, pasti yang kedua. Betul ya? Yes. Nomor dua. Kenapa? Karena terdengar kebanggaannya. Jadi persiapkan mental kita ini penting banget. Bicara closing atau enggak saat kita presentasi itu bukan setelah selesai presentasi baru kita tanyakan. No. Dari persiapan kita pun ini menentukan bakal closing apa enggak. So, percaya diri, berpikir positif, miliki kebanggaan. Ya, yang berikutnya apa sih yang harus saya siapkan? Penampilan dan perlengkapan kita. Ini persiapan kita secara fisik. Kalau tadi secara mental, ini kita siapkan fisiknya kita, penampilan dan perlengkapan. Secara penampilan kita. Kenapa kita harus siapkan baik-baik saat kita ketemu dengan orang, saat kita tampil di depan umum? Yang pertama adalah untuk memberikan kesan pertama yang baik, first impression. Ingat, first impression, kesan pertama tidak bisa dibangun di pertemuan kedua. Namanya juga kesan pertama. Jadi harus terbangun di pertemuan pertama. Penampilan kita rapi apa enggak? Terlihat kita tuh profesional apa enggak? Terlihat kita serius nggak menjalankan bisnis ini? Dari mana penampilan kita? Masa itu penting? Iya, karena kita masih menilai orang lain pun dari mata kita kan. Kita lihat dulu menilai orang lewat fisiknya. Setuju nggak? Ya harus jujur lah. Kalau kita masih menilai orang dari mata, ya orang juga menilai kita lewat mata. Karena itu penampilan kita harus rapi, bersih, wangi, dan pakaiannya seperti apa? Smart profesional. Apa yang dimaksud dengan smart profesional? Sesuaikan di mana kita membawakan presentasi. Saat di kampus penampilan kita sebagai seperti anak-anak kampus tapi agak formal dikit. Jadi semi formal supaya terlihat gapnya tidak jauh. Saat kita bicara di arisan ya nggak perlulah pakai jas. Tapi pakai kemeja lengan panjang pun sudah cukup misalkan untuk yang pria. Jadi sediakan rapi, bersih, wangi plus smart profesional. Detailnya seperti apa? Seperti ini. Untuk yang pria perhatikan baik-baik. Yang pria pakai pakaian yang berkerah. Boleh kemeja lengan pendek, kemeja lengan panjang kalau kita ketemu dengan orang one on one. Boleh juga pakai t-shirt. T-shirt nggak masalah karena saat ini zaman-zaman sekarang apalagi kalau ketemu orang yang milenial ke bawah gitu ya, gunakan t-shirt itu sudah oke. Ya. Gunakan celana panjang. Kalau di pertemuan yang formal pakailah celana kain. Tapi kalau bukan, boleh pakai celana jeans, is okay, nggak apa-apa. Pakai celana yang bahan-bahan tertentu pun nggak masalah selama tetap pakai celana panjang. Ya, pakai sepatu dan kaos kaki. Jangan lupa perhatikan wajah kita, penampilan wajah kita. Bersih apa enggak? Jangan-jangan ada belek di mata atau kita habis makan sesuatu di gigi kita. Ya, perhatikan penampilan wajah. Kemudian bau-bauan juga harus kita perhatikan. Habis makan. Jadi kalau mau presentasi ya, jangan makan sesuatu yang baunya itu mencolok. Petai lah, jengkol lah, durian, durian. Jangan makan durian juga. Kenapa? Saya tuh seneng makan durian. Saya nggak keberatan dengan bau durian. Tapi saya keberatan dengan orang yang habis makan terus bau durian dari mulutnya. Ah, teman-teman setuju juga nggak? Pasti nggak enak. Jadi jaga bau kita termasuk bau badan. Wangi, wangi. Semprotkan parfum. Kalau perlu pakai deodoran dan tetap pakai parfum. Ya, rambut bersih dan ditata rapi untuk pria. Pakai pomade, pakai gel is okay, nggak apa-apa. Selalu wet look kalau saya. Dari jam berapapun sampai berapapun, saat saya tampil wajah saya seperti ini, dibersihin, ya. Terus kemudian apa rambutnya? Wet look sehingga terlihat segar, terlihat siap, terlihat niat untuk ketemu dengan orang dan profesional. Itu yang penting. Kalau wanita, kita lihat sama-sama. Apa yang harus kita siapkan untuk wanita? Yang pertama, pakai pakaian yang profesional dan sopan. Apa artinya sopan? Teman-teman di sini sudah menyadari ya, jangan pakai bahan yang terlalu sedikit.
you can see everything something yang penting-penting. Jangan ya, yang mohon maaf, yang bagian area dadanya terlalu rendah itu juga jangan. Pakailah kemeja, terus kemudian pakai bros ya di area dada, kemudian mau pakai rompi atau sedikit jas itu juga bagus ya. Kalau kita ketemu dengan orang di luar, ya gimana penampilannya, berpakaianlah yang rapi dan profesional tadi, sehingga tampak sopan. Ingat di bisnis ini yang kita jual adalah produk bisnisnya, bukan bagaimana kita menggoda orang lain. Hati-hati, berbeda. Ya, orang-orang yang terjebak dalam dunia sales, mereka merasa bahwa penampilan itu harus yang menarik. Ingat, menarik itu adalah profesional, sopan, rapi, bersih, wangi. Udah cukup. Jangan pakai yang bahannya kurang. Senantiasa menggunakan sepatu saat kita tampil, pakai riasan wajah, make up, tipis-tipis, nggak perlu sampai yang medok banget kayak orang mau ke kondangan ya. Mungkin foundation sedikit, terus kemudian gunakan es krim. Wah, sudah cukup. Tambahkan lipstick karena HDI belum ada lipstick, pakailah HDI. Terserah lipstick yang mana. Supaya apa? Nggak kelihatan pucat untuk yang wanita. Penampilan wajah sama, diperhatikan kebersihannya. Jangan sampai alisnya bengkok sebelah. Perhatikan dua-duanya udah seimbang belum. Terus kemudian perhatikan bau mulut dan bau badan kita juga sama ya, rambut bersih dan ditata rapi. Bagi yang berhijab, oke, jaga keserasian hijab dengan pakaian kita. Jangan yang terlalu nabrak warnanya. Oke, supaya apa tadi? Profesional, smart profesional, bersih rapi wangi. Ada pertanyaan sampai di persiapan kita yang fisik khususnya di penampilan? Nggak ada ya? Mudah dipahami. Oke, next. Setelah saya tahu apa yang harus saya persiapkan secara mental, saya juga sudah tahu nih apa yang harus saya siapkan secara penampilan kita. Nah, yang berikutnya dari penampilan persiapan fisik apa? Perlengkapan. Miliki perlengkapan kita. Punya materi presentasi atau press tool-nya. Hari ini sudah ada bahan presentasi yang kita bisa gunakan. Ada dari rekan-rekan timnya yang punya, ada juga dari perusahaan siapkan dalam bentuk online. Ya, teman-teman bisa akses itu. Sehingga kita bisa membawakan presentasi. Jadi punya materinya. Yang boleh kita download, boleh kita taruh di handphone kita, di tablet kita, di laptopnya kita. Sehingga kemanapun kita bisa membawakan sesi dengan baik. Yang kedua, kita punya formulir pendaftaran secara online disiapkan baik-baik. Siapkan registrasi pendaftaran online. Sehingga begitu closing kita tinggal masukkan data-datanya. Ya, miliki kartu nama baik yang digital maupun yang fisik supaya kita lebih dipercaya sama orang lain. Sebab saat kita berkenalan dengan orang atau sebelum kita mulai presentasi, kita kenalkan nama kita berikan kartu nama kita. Akan tampak profesional dan tampak bahwa kita tidak datang dengan niat yang buruk karena kita sudah membuka diri kita di awal. Siapkan juga bolpen dan kertas HVS kalau kita presentasi one-on-one. Untuk apa? Terkadang kita perlu untuk coret-coret. Pak, sekarang saya udah bawa tablet. Tablet saya tuh bisa dicoret-coret. Ah, boleh. Kalau gitu pakai tablet aja nggak masalah. Tapi bagi yang tidak, ya, bawalah bolpen dan kertas HVS ya. Miliki agenda atau planner ya, supaya kita bisa menjadwalkan. Mau yang digital boleh, secara fisik nggak masalah. Yang penting harus ada. Kemudian, selalu siap dan menggunakan HDI One, HDI Store, HDI Learn. Ini semua ada di portal digital yang kita miliki. Teman-teman bisa masukkan dalam iHDI, satu untuk semua. Bisa juga terpisah masing-masing, is okay. Tapi minimal punya websitenya, punya aplikasi iHDI-nya. Silakan. Nah, bagi yang memiliki laptop, tablet, aplikasi Zoom, kalau untuk kita presentasi one-on-one secara online maupun untuk bersamaan, miliki aplikasi Zoom. Ya, teknik untuk bisa menggunakan aplikasi Zoom, meskipun Pak, saya nggak langganan yang berbayar. Bisa nggak tetap saya presentasi lewat Zoom? Bisa, bisa banget. Sebab kita bisa menggunakan Zoom meskipun kita nggak langganan yang berbayar, itu 45 menit atau 40 menit free. Nah, usahakan saat kita melakukan presentasi, tidak usah lama-lama. Jangan terlalu lama. Kita bisa lakukan break 30 menit, break nonton video dulu. Teman-teman saya kirimkan video ya, silakan ditonton. Nah, setelah mereka nonton video, nanti kita kumpul lagi. Videonya nggak lama, misalkan cuma 5 menit, cuma 10 menit. Setelah itu kita kumpul, kita diskusi lagi ya.
tetap bisa dilakukan. Baru buka lagi Zoom-nya, itu bisa untuk 40 menit ke depan. Jadi nggak perlu keluar uang untuk bayar kalau memang teman-teman masih belum menghasilkan lewat HDI. Oke ya. Tapi kalau sudah ada akun Zoom yang berbayar, lebih bagus lagi, lebih profesional. Ya, siapkan buku-buku untuk open mind business, cash flow quadrant, disiapkan sehingga orang-orang jadi terbuka. Oh iya ya, business school bisa disiapkan. Smartphone kita untuk kita melakukan presentasi dan juga saat mau mendaftarkan. Dan semua peralatan itu dimasukkan ke dalam tas kerja yang profesional. Tas kerja yang profesional. Wow, persiapannya banyak ya, jadinya berat nih. Enggak, enggak. Ini kan banyak yang sebenarnya udah dalam aplikasi. Contoh ya, portal digital semuanya dimasukkan di dalam handphone. Klutuk, ya kan ya. Sehingga yang masuk dalam tas organizer itu paling cuma laptop, tablet, bolpen, kertas HVS sedikit, nggak usah banyak-banyak. Betul, kartu nama kan tinggal di dompet kita. Nggak ada lagi tuh. Materi presentasi dan lain-lain semuanya udah dalam laptop, dalam tablet. Betul. Paling bawa satu dua buku, beres. Jadi tidak banyak rekan-rekan soal perlengkapan yang harus kita siapkan. Kenapa perlengkapan ini harus ada, lengkap kita bawa? Supaya yang pertama kita siap selalu. Belum tentu kepake. Belum tentu kepake sekali lagi ya. Belum tentu kita pakai saat kita presentasi. Tetapi saat dibutuhkan kita ada. Ini adalah hal yang penting. Nggak kelihatan tuh kita, aduh gimana ya kemarin ya, aduh apa yang harus dilakukan ya, dan lain-lain. Jadi bingung sendiri. Nah itu menunjukkan kita nggak profesional. Setuju? Jadi siapkan tidak perlu harus dalam bentuk fisik semua. Karena bahan materi, ya semua itu kan masuk dalam laptop atau tablet kita. Aplikasi juga di dalam tablet sana. Tidak banyak kok yang kita bawa. Cuman memang harus bawa tas kerja, jangan pakai tas ransel, apalagi tas kresek supaya menunjukkan kita profesional. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai teknik berbicara. Setelah kita sudah siapkan diri nih, saya mau melakukan presentasi. Apa yang harus saya lakukan supaya presentasi saya menjadi menyenangkan, menjadi menarik? Ini yang namanya teknik bicara. Kita bicarakan tekniknya sekarang. Pelajari tekniknya. Yang pertama, intonasi suara kita. Intonasi suara ini naik turunnya. Ya. Jadi seperti orang nyanyi, ada nadanya. Jadi jangan sampai kita cerita 30 menit, kita ngobrol sama orang, gayanya, suaranya itu terus nadanya. Do. Orang bosen. Orang ngantuk. Nggak bisa nangkep apa yang kita bawakan. Tapi kalau kita bisa membawakan dengan baik, ada naiknya, ada turunnya, maka terdengar lebih menarik dan orang akan, oh itu ya bisnisnya ya. Ya, ya, ya. Karena intonasinya kita mainkan. Yang kedua adalah kecepatan kita dalam berbicara. Nah, jangan terlalu cepat, sebaliknya jangan terlalu lambat. Sebab orang-orang yang berbicara terlalu cepat karena mereka termasuk orang-orang yang sangat antusias, punya kebiasaan ngomong secara cepat seperti ini, susah ditangkap maknanya oleh audiens kita. Tuh, barusan. Dengan kecepatan yang tadi, susah kan ditangkap. Bagaimana kalau kita memperlambat gaya bicara kita? Karena orang-orang tertentu yang memang saat antusias dia ngomongnya cepat, kita perlambat gaya bicara kita. Turunkan kecepatannya. Sebaliknya, untuk orang-orang yang kalau bicara itu lambat sekali seperti ini, maka harus kita tambah kecepatannya supaya jadi menarik dan orang nggak keburu tidur duluan. Setuju? Nah, gimana ngukurnya kecepatan yang oke? Pastikan saat kita menyampaikan, saat kita latihan ya, kita menyampaikan sesuatu bukan cuma kita yang ngerti, tapi orang yang mendengarkan pun, oh artinya ini. Jadi bisa dipahami. Begitu ya. Boleh nggak saya kadang-kadang saat saya berbicara, saya menggunakan kecepatan yang lebih tinggi? Boleh banget. Saat kapan? Saat kita menceritakan hal-hal yang tidak terlalu penting. Tetapi saat kita mulai menceritakan hal-hal untuk yang kita tekankan, ada yang penting, maka kita perlambat. Perlambat. Jadi orang tahu, oh ini bagian yang penting untuk saya.
Ini ya cara supaya membuat presentasi kita menyenangkan dan terdengar menarik. Yang berikutnya adalah antusias, rekan-rekan. Apa yang dimaksud dengan antusias? Antusias itu bukan teriak-teriak, bukan kenceng-kencengan suara, enggak. Antusias. Nih contoh ya, suara saya turunkan volumenya nggak terlalu keras. Antusias itu adalah ada jiwa, ada api yang meluap-luap, yang bisa tutup menarik orang, wush, 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 seperti itu. Contoh antusias kita aplikasikan dalam presentasi di HDI. Jadi Pak, ini loh, kenapa saya mau menjalankan bisnis ini? Karena bisnis ini begitu menarik, Pak. Saya udah membandingkan dengan beberapa bisnis yang lain. Oh, Pak, nggak ada bisnis yang bisa memberikan return hasil secepat ini dibandingkan bisnis-bisnis konvensional. Orang buka restoran, Pak, nggak bisa balik modal secepat kita menjalankan bisnis HDI. Setuju nggak, Pak? Sebab modal di HDI, kalaupun kita beli paket, itu cuma 1,6 jutaan. Kecil banget. Sangat mudah untuk kita balik modal, Pak, di bisnis ini. Ini contoh antusias. Bisa merasakan ya, nggak perlu teriak kenceng-kenceng. Karena kita juga bukan kampanye. Apalagi yang perlu kita perhatikan dari teknik kita berbicara. Penekanan. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus kita tekankan. Jeda kalimatnya kita. Jangan sampai salah ya, contoh. Produk kita sendiri di Amerika itu telah dikonsumsi oleh 3 generasi presiden Amerika. Ronald Reagan, George Bush, dan Bill Clinton. Contoh ya, kita menggunakan kalimat ini. Jangan sampai kita salah penggal. Kalau kita salah penggal kalimat, dia akan jadi begini nih. Produk kita di Amerika telah dikonsumsi oleh 3 generasi presiden Amerika. Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton. Jadi aneh ya? Aneh banget. Kenapa? Karena kita salah dalam penekanannya. Seandainya penggalannya benar, penekanan tertentu pada kata tertentu itu tepat, oh, presentasi kita jadi lebih menarik. Contoh, jadi ini Bapak Ibu adalah produk pertama kita. Namanya bee pollen. Nah, kenapa bee pollen ini sangat penting untuk kita dan keluarga? Karena bee pollen ini adalah makanan terlengkap nomor 2 di dunia. Nutrisinya tinggi sekali. Jadi selama ini kalau kita susah untuk melengkapi nutrisi kita, kita bisa tambahkan bee pollen dalam menu diet kita, sehingga nutrisi tetap terpenuhi. Nah, ini cara kita membawakan. Ya, oke ya. Do tertawa gara-gara penekanan tadi yang keliru ya. Jadi aneh banget. Perhatikan baik-baik. Tadi penekanan kita harus kita berikan. Jadi jangan datar aja. Ya, dan kemudian yang terakhir dari teknik kita berbicara adalah pemilihan kata-kata kita. Miliki kata-kata yang positif. Senantiasa gunakan hal-hal yang positif untuk kita cerita, bawakan dalam presentasi. Karena itu, hilangkan kalimat-kalimat yang berkonotasi tertentu. Contoh dalam presentasi, kita jangan sampai mengucapkan, nanti kalau ibu bergabung, ibu jadi dolenku. Aku jadi upline-mu, Bu. Nah, jangan ya. Bapak kalau bergabung di bisnis ini, Pak, Bapak itu akan menjadi partner bisnis. Kita jadi rekan bisnis, Pak. Beda nggak pengertiannya langsung? Upline downline jadi rekan bisnis. Jadi ubah kalimatnya menjadi lebih positif. Jangan juga gunakan kalimat-kalimat penyakit ya, kata-kata penyakit. Produk HDI selama 30 tahun terakhir ini banyak sekali menyembuhkan orang-orang yang penyakitnya itu macam-macam. Hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Itu overclaim. Dan produk HDI adalah food supplement. Nggak boleh diklaim bisa menyembuhkan penyakit. Terus gimana cara ngomongnya? Padahal kan kenyataannya begitu. Iya, saya tahu kenyataannya gitu. Tapi nggak boleh kita klaim. Terus cara ngomongnya? Ganti kalimatnya. Pak, selama 30 tahun terakhir ini, Pak, produk HDI sudah banyak membantu untuk mempercepat proses penyembuhan pada orang-orang yang punya gangguan diabetes, hipertensi, darah tinggi, bahkan mereka-mereka yang insomnia, banyak Pak yang terbantu penyembuhannya. Nomor 1. Banyak yang terbantu pemulihannya. Banyak yang pemulihannya dibantu produk HDI. Ini contoh kalimat-kalimat yang kita bisa gunakan. Ya, pilihannya. Terus,
soal memilih kata-kata lagi apa? Jangan gunakan bahasa-bahasa daerah. Kalau nggak sengaja keluar bahasa daerah atau jargon-jargon, istilah-istilah gaya masa kini yang nggak semua orang tahu, jangan lupa kalau udah terucap, diterjemahkan, dikasih tahu maknanya apa. Atau mungkin kita gunakan bahasa Inggris dalam kalimat tertentu saat kita presentasi. This is the reason, Pak. Saya peduli banget untuk jalankan bisnis ini. Wah, this is the reason. Jangan lupa kalau misalkan kita ngomong, udah kadung ngomong gitu ya, this is the reason, Pak, kenapa saya menjalankan bisnis ini. Ini, Pak, alasannya kenapa saya menjalankan bisnis ini. Jadi diulang tuh kalimatnya. Tadinya pakai bahasa Inggris satu kalimat, diubah menjadi bahasa Indonesia. Tanpa perlu saya terjemahkan, Pak, artinya. Jangan, ya. Ini adalah contoh kita memilih kata-kata dalam melakukan presentasi. Ada pertanyaan? Wah, gampang? Gampang ya? Oh, gampang kalau dengerin Pak Budi yang ngomong. Aku ini loh baru, masih baru, belum lama. Iya, sabar. Belajar perlahan. Dan dengan kita berlatih, berani terus melakukan, siapin mental kita tadi di awal, lama-kelamaan dengan jam terbang, kita akan makin menguasai. Oke ya? Sip, kita lanjutkan. Setelah belajar teknik untuk bicara, apalagi sih yang penting dalam interesting presentation skill? Nah, kita lihat sama-sama ya. Ketahuilah bahwa kita itu harus punya sikap yang baik untuk bisa membangun hubungan dengan orang. Kita harus punya sikap, etika, dan emosi. Jaga baik-baik sikap kita, etika kita, emosi kita. Khususnya saat kita kontak dengan orang lain, komunikasi dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita sikapnya jelek, kelihatan etika kita nggak ada. Etika kita nggak ada mempengaruhi emosinya audiens atau prospek kita. Oh, orang ini ya nggak tahu adat, nggak tahu sopan santun. Kalau udah begitu, susah tuh untuk bisa closing. Setuju nggak? Karena itu siapkan diri kita, jaga selalu sikap kita. Saat kita pergi ke rumahnya prospek kita, jaga diri kita, jangan melakukan hal-hal yang melanggar etika atau ucapan kita nggak sopan. Karena semuanya itu saling terkait. Nah, saat kita mau pergi ketemu prospek, jaga emosi kita stabil, buat emosi yang seneng, yang girang. Karena saat emosi kita seneng, maka kita bisa bersikap dengan baik. Sehingga etika kita juga akan bagus. Etika kita bagus akan dilihat oleh prospek kita. Nah, ini orang yang baik. Gitu, ya. Oke, oke, oke. Sip ya. Sip. Kita lanjutkan. Ada yang nanya, nanti kalau rekaman ini sudah ada, kasih linknya ya, supaya bisa masuk nonton di YouTube, bisa berlatih. Boleh, 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 boleh. Thank you, thank you. Ya, saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Sekarang, apa yang membuat seseorang tuh akhirnya closing atau enggak? Kembali, closing itu bukan dilakukan setelah kita presentasi. Closing itu bahkan sejak awal, sejak kita siapkan mental kita tadi. Kalau kita pergi ke rumah orang, ketemu dengan orang lain saat melakukan presentasi, dimulai sejak perilaku kita dan sikap kita. Apa yang dimaksud dengan perilaku? Perilaku itu adalah semua tindakan kita nih yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh prospek kita, oleh orang lain tentang kita. Kalau dia lihat kita sikapnya baik, dia dengar apa yang kita ucapkan itu kalimat-kalimat yang positif yang baik. Dan kalau dia melihat kita bertingkah laku dengan baik, maka kita dianggap orang yang baik karena perilaku kita baik. Sebaliknya, kalau kata-kata kita itu kasar, kita memojokkan, kita suka mencela orang lain, maka perilaku kita pasti dinilai, ah Budi ini orangnya jelek nih perilakunya. Betul nggak? Jadi jagalah sikap kita, apa yang kita perbuat yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh orang lain. Itu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita main ke tempat orang? Mungkin ke kantornya, mungkin ke rumahnya. Yang pertama adalah saat kita bertamu ke tempat orang, perhatikan baik-baik. Saat kita main ke rumah orang, ya ada peribahasa di Indonesia ya yang sudah sangat lama kita ketahui. Saya SD, saya masih ingat. Salah satunya adalah kalau masuk kandang kambing, mengembek katanya ya. Setuju nggak? Masuk
kandang sapi melenguh. Artinya bersikaplah yang baik di mana kita berada. Atau peribahasa yang lain, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung, gitu kan ya. Itu kan dua peribahasa yang hampir mirip. Artinya apa? Berperilakulah yang benar. Saat kita main ke rumah orang, ikutilah aturan yang ada di sana. Nah, aturan yang paling baik adalah jaga kesopanan kita. Saat sopan santun kita bertamu ke rumah orang, masuk rumahnya, saat kita ketok pintu rumahnya, saat kita dibukakan pintu, jaga perilaku kita. Lepas sepatu, saya selalu masuk ke rumah orang, ke kantor orang, kalau misalkan ke ruangannya kita lihat mereka semua taruh sepatu di luar, maka buka sepatu kita. Why? Kenapa itu penting? Karena itu menunjukkan kita menghargai tuan rumah. Kalau tuan rumah melihat kita menghargai dia, maka kita akan diterima dengan lebih baik. Setuju nggak? Perasaan dia akan lebih senang. Setuju? Nah, tugas kita adalah membuat lawan bicara kita, prospek kita menjadi menyenangi kita. Kalau sudah menyenangi kita, produk apapun yang kita jual lebih mudah untuk diterima. Bisnis apa yang kita tawarkan lebih mudah untuk diikuti. Itu rumusnya. Oke? Nah, cara bertamu ke rumah orang, perhatikan baik-baik. Kemudian perhatikan lawan bicara kita. Maksudnya apa? Dengarkan mereka saat kita ngobrol. Jangan sibuk mikirin, aduh aku mau presentasi nih ngomong apa ya awalnya ya? Gimana ya ngomongnya ya? Ini mikirin apa ya? Habis ini kalau ngomong itu boleh nggak ya? Jangan mikirin hal itu. Sebaliknya, dengarkanlah prospek kita. Bapak, gimana suasana kantor saat ini? Semuanya lancar, Pak. Dia cerita, oh gitu, Pak. Hmm, ya, 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 ya. Cukup menantang juga ya, Pak, di sana ya. Gimana, Pak, solusi Bapak untuk ngatasin itu? Saya kepengen tahu dong, Pak. Saya pengen belajar. Oh, dia akan cerita lagi. Ini contoh kita memberikan perhatian dengan cara mendengarkan, menanggapi apa yang sudah dia jawab. Bisa ya, teman-teman ya. Terus kemudian apa? Tidak menyinggung atau memojokkan lawan bicara kita. Ini penting. Jangan sampai kita menyinggung atau memojokkan lawan kita berbicara. Contohnya apa? Contohnya, misalkan kita menghadapi ibu rumah tangga. Kita mau prospek ibu rumah tangga nih. Terus kita ngomong gini, ibu sebaiknya jalankan HDI loh, buat jaga-jaga. Loh, kenapa kok begitu, buat ibu nggak tahu ya bahwa ada perkataan suami itu pasti berpulang. Kalau nggak berpulang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dia berpulang ke rumah mamanya, ke rumah ibunya, atau dia berpulang ke rumahnya wanita lain. Waduh, kurang ajar banget ya sih ngomong gitu. Itu menyinggung nggak? Itu menyinggung. Kenapa? Karena kalimat yang kita sampaikan salah. Begitu juga kita saat prospek seorang, misalkan contoh ya, kita prospek seorang karyawan, terus kita ngomong gini, jadi Bapak mau sampai kapan kerja jadi karyawan? Bapak tahu kan kalau sebagai seorang karyawan itu gampang banget sewaktu-waktu dipecat. Bapak tahu dong kenapa harus siap-siapkan bisnis. Karena Bapak bisa sewaktu-waktu pensiun. Kalau mengalami kecelakaan nggak bisa kerja lagi, gimana Pak? Bapak bisa punya penghasilan. Keluarga mau dikasih makan apa? Wala-wala. Nggak diusir pakai sapu udah bersyukur kita. Kalau cuma dibentak-bentak. Betul? Itu adalah contoh kalau kita menyinggung, memojokkan lawan bicara kita. Terus gimana? Langkah terbaik, langkah terbaik yang saya lakukan selama ini adalah saya gunakan ceritanya dari orang lain. Saya sampaikan. Saya gunakan contoh. Untuk ibu rumah tangga tadi, kenapa harus siap-siap punya bisnis? Memang betul sih, tiga hal itu kan ya. Tapi cara penyampaiannya yang bagus dong. Cara penyampaiannya saya akan ngomong gini. Bu Ani, ya, Bu Ani, saya punya beberapa teman-teman tuh yang ibu rumah tangga dan aktif banget mereka menjalankan bisnis ini. Waktu saya tanya kepada beliau-beliau, ibu-ibu, aduh kenapa sih kok mau susah-susah jalanin bisnis HDI? Padahal lo udah terima hasil, ya tinggal nodong tangan aja udah dapet dari suami. Mereka ketawa Bu soal itu. Terus kemudian dia ngomong gini, iyalah Bu, meskipun gaji suami cukup, tapi sebagai seorang istri yang baik, bukannya kita harus menjadi supporter, menjadi pendukung buat suami. Nah, salah satu cara saya untuk mendukung suami saya adalah saya kerja, saya jalankan HDI untuk
memiliki income lain. Kan kita nggak pernah tahu, Bud, di masa yang akan datang suami saya ini kerjaannya akan terus aman apa enggak. Sebab setelah pandemi kita lihat banyak orang yang pekerjaannya ternyata nggak seaman yang dipikirkan. Belum lagi saya banyak melihat teman-teman saya yang lain. Begitu suaminya meninggal atau kecelakaan nggak bisa kerja lagi, mereka kesulitan hidup loh karena nggak punya penghasilan yang lain. Karena itulah untuk berjaga-jaga dan mendukung suami saya siapin dari HDI, saya kerjakan HDI. Toh HDI nggak ganggu waktu saya sebagai ibu rumah tangga. Saya tetap siapkan untuk anak, saya tetap siapkan untuk suami. Begitu suami pulang, saya sudah di rumah lagi. Saya sudah menjalankan bisnisnya, jadi nggak ganggu waktu. Dan satu lagi, Bud, kalaupun semuanya tuh lancar, suami saya karirnya bagus, aman sampai nanti pensiun, amin, katanya. Terus uangnya dari saya nggak perlu kepake untuk jaga-jaga. Bukankah uang itu bisa saya investasi atau saya pakai berjalan-jalan untuk keluar negeri bareng-bareng nanti? Jadi nggak ada ruginya yang saya jalankan. Nah, Bu Ani, menarik banget ya jawabannya para ibu-ibu yang di HDI ya. Menurut Bu Ani kira-kira gimana? Ini kira-kira nih kalau teman-teman ibu-ibu di sini nih, saya prospek dengan cara ngomong seperti itu. Dari yang awalnya nggak kepikiran mau jalankan HDI, bisa jadi kepikiran, iya ya, bener juga, boleh juga nih saya coba. Setuju? Yang setuju ketik setuju ya. Yang setuju ketik setuju. Bahwa iya iya boleh juga tuh. Nah, terinspirasi nggak untuk tidak menyinggung orang, membawakan dengan baik, tidak memojokkan lawan bicara kita. Kalau yang tadi karyawan gimana? Oke, yang karyawan kita bisa ngomong gini. Sama pakai jurus, ngambil ceritanya orang lain. Pak Andi, Pak Andi tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang mereka jalankan HDI itu dalam kondisi itu mereka aslinya sibuk banget loh Pak. Sudah kerja jadi karyawan, ada yang profesional, ada yang bahkan sudah direktur sebenarnya. Oh ya masa? Pak, ada beberapa dari mereka, saya tanya loh Pak, kenapa sih Pak masih repot-repot mau kerja jalankan HDI? Toh udah kerja tuh capek loh di kantor. Apalagi kalau posisi udah lumayan tinggi, ya kan gajinya udah tinggi juga, waktunya juga pasti makin sibuk kan di kantor. Saya tanya gitu Pak, kenapa kok dia masih mau? Terus dia kemudian dia jawab gini Pak ke saya. Bapak tahu nggak Pak apa jawabannya? Ya nggak tahu lah. Oke, gini Pak. Jadi suatu hari beberapa dari mereka ngomong ke saya begini, Bud, kenapa saya mau menjalankan bisnis HDI? Ini murni untuk jaga-jaga. Saya tanya, apa maksudnya Pak? Karena sebagus-bagusnya karir saya hari ini, saya tuh nggak pernah tahu masa depan itu seperti apa. Amit-amit ya Bud, kalau perusahaan saya bangkrut. Tuh, kita banyak ngelihat loh perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus kelihatan dari luar. Tiba-tiba dicek begitu krisis ternyata mereka bobrok di dalamnya. Lah kalau saya nggak siapkan pekerjaan dari sekarang, bisnis dari sekarang, yang nggak ganggu kerjaan saya tentunya, kayak HDI ini, kan nggak ganggu nih kerjaan saya. Jadi kalau misalkan saya udah siapkan income dari sini, sewaktu-waktu perusahaan saya bermasalah, tempat saya kerja, saya sudah punya penghasilan. Anak dan istri saya nggak terbengkalai secara ekonomi. Ini kan penting buat untuk saya siapkan. Apalagi ya, saya juga banyak ngelihat teman-teman yang sebelumnya kerjanya bagus-bagus, berprestasi, nggak pernah tahu kita nasib kan. Dia mengalami kecelakaan, sampai akhirnya ada yang lumpuh total, ada yang juga mengalami sampai meninggal. Sementara istri mereka juga nggak bekerja, nggak punya penghasilan. Kalau terjadi begitu, waduh, repot loh istri dan anak kita nanti kelak. Nah, karena itulah, Bud, saya menyiapkan HDI ini untuk berjaga-jaga seperti itu. Oh gitu, Pak. Nah, menurut Pak Andi, kira-kira itu menarik nggak, Pak? HDI dijadikan alasan untuk berjaga-jaga juga sebagai satu cara untuk bisa berjaga-jaga. Pak Andi sendiri setuju nggak, Pak? Ada menyinggung nggak? Nggak menyinggung. Padahal tujuannya sama nggak? Sama. Hati-hati kalau kerja. Bisa kecelakaan, bisa meninggal, bisa dipecat, bisa perusahaan bangkrut. Nanti nggak punya penghasilan loh. Kan gitu. Tapi dengan cara penyampaian yang baik, tidak ada kesan seperti itu. Justru mereka jadi, iya ya, bener juga. Nggak ada salahnya saya coba.
Inilah kemampuan melakukan public speaking, membuat presentasi yang menyenangkan. Oke, diterapkan ya teman-teman, diterapkan. Nah yang berikutnya adalah kita selalu antusias dan bersemangat. Karena kita mau menjalankan bisnis yang kita ngomong, ini bisnisnya menarik banget. Ini bisnisnya bisa untuk masa depan kita. Ya, tapi kita ceritanya tuh, ya, saya ceritakan bisnis ini ya memang seperti itu. Ini bisnisnya bagus dan bisa untuk kita jaga-jaga buat masa depan. Kayak mau hidup segan, mati nggak mau. Otomatis orang nggak akan bisa merasakan bahwa bisnis ini benar-benar bagus. Kita aja nggak antusias ngejalaninnya. Kita aja nggak yakin, nggak semangat dengan bisnis kita. Tunjukkan semangatnya kita, antusiasnya kita, karena ini yang menular ke mereka. Ini yang nantinya membuat mereka, apa? Membuat mereka berasa, iya, ini bisnis yang cocok buat saya. Oke, itu yang kita bisa siapkan secara perilaku dan sikap. Nah, apalagi teman-teman yang harus kita siapkan? Kita perhatikan. Saat kita presentasi di dunia digital hari ini lewat Zoom, atau lewat Google Meet, atau aplikasi lainnya, perhatikan baik-baik. Pertama, masuk ke ruangan Zoom tepat waktu. Ingat, saat saya cerita tepat waktu, kalau kita yang bawakan, berarti jangan pas-pasan waktunya. Siapkan 10 menit, 15 menit sebelumnya. Kita sudah standby, sudah siap. Jangan sampai kita yang ditunggu di sana. Yang pertama. Yang kedua, perhatikan ruangan tempat kita Zoom. Ya, hari ini sudah enak nih, banyak background, ya, gambar-gambar yang kita bisa pasang sehingga terlihat baik untuk kita melakukan Zoom meeting ataupun untuk melakukan Google Meet. Tetapi perhatikan, kalau banyak orang yang lalu lalang di belakang, ya, terus kemudian juga banyak yang suara-suara yang berisik, itu juga mengganggu. Jadi, perhatikan ruangan kita. Perhatikan background kita. Oke, buka kamera kita seperti ini saat kita melakukan presentasi. Kenapa? Karena orang akan menilai kita dari bagaimana cara kita menempatkan diri. Saat kita menyampaikan sesuatu, mereka akan melihat mata kita. Mereka akan menyaksikan bagaimana kita bekerja. Mereka akan melihat apakah mata kita saat kita cerita tentang meyakinkan mereka, itu benar-benar bisa meyakinkan nggak? Karena terlihat dari mata kita. Karena itu buka kamera. Dan perhatikan penampilan, meskipun online. Ya, jaga penampilannya kita. Jangan pakai pakaian cuman asal-asalan. Ingat smart profesional tadi. Sip ya. Nah, apalagi sekarang? Bagaimana kalau saya bertamu ke rumah orang, terus kemudian saya main ke rumahnya, ya, saya ingin membuka pembicaraan yang baik. Lakukan yang namanya ice breaking. Kalau kita ketemu di rumahnya, ketemu di luar, one on one ya, one on one, kita bisa berikan perhatian dan pujian yang tulus untuk hobinya, keluarga, pekerjaan. Kalau main ke rumahnya, kita lihat dia punya taman yang bagus, pujilah tamannya. Halo Bu Ani, wah senang sekali ya, rumahnya asri sekali Bu. Wah, tinggal di rumah ini pasti menyenangkan sekali ya. Ah, Pak Budi bisa aja. Iya, Bu Ani, tapi saya ini loh ya, udaranya juga enak, ventilasinya, aliran udaranya oke. Ngomong-ngomong, Bu Ani, tadi saat saya masuk, saya lihat itu taman, waduh, bunganya indah-indah sekali. Itu Ibu yang ngurus sendiri, Bu? Oh iya, itu saya urus sama Bapak. Wow, hebat Bu, gak gampang loh menumbuhkan bunga-bunga sampai secantik itu. Soalnya dulu saya ingat nenek saya, kakek saya ngerawat, bikin bunga. Itu butuh banyak waktu, butuh banyak perhatian dan usaha. Hebat loh Ibu sama Bapak bisa seperti itu. Nah, pujiannya tulus, pujiannya spesifik. Bukan cuma ngomong, wah tamannya bagus ya Bu, indah. Selesai. Habis itu, Ibu saya punya bisnis. Nah, itu contoh kegagalan dalam melakukan dan bersikap. Berikan perhatiannya dulu yang tulus. Saat dia cerita, iya itu hobi Bapak dan gini. Kita berikan pujian, terus dia ngomong cerita sedikit. Kita bisa tanya lagi tentang bunga-bunga yang ada di taman, ya kan? Seperti apa nanyanya? Ibu, dari semua bunga-bunga itu, mana nih bunganya favoritnya Bapak sama Ibu nih? Pasti ada ya Bu ya, di antara sedemikian banyak. Oh ada dong, lihat sebentar, nggak apa-apa, ikuti aja dulu, lihat sebentar. Saat dia tunjukin, oh seperti itu, wow. Oh gitu Bu, iya iya iya, naruh minat, taruh minat. Oke, ini bukan basa-basi loh, ini seni komunikasi. Berikan pujian yang tulus, perhatian yang tulus. Terus kapan aku presentasinya, Pak? Sabar.
Sabar. Akan ada waktu ke arah sana. Kapan? Nanti juga setelah bincang-bincang, ngomong-ngomong tadi, Pak Budi kesini katanya ada sesuatu yang menarik. Oh iya, Ibu. Langsung baru kita bahas. Iya, kebetulan gini Ibu, saya lagi menjalankan usaha sama teman-teman saya. Bisnis ini menarik banget dan saya yakin bisnis ini cocok juga untuk Bapak dan Ibu kerjakan sama-sama. Oh ya, seperti apa? Iya, saya banyak mendengar kalau Ibu sama Bapak tuh senang berbisnis, Bu. Betul ya? Ah, enggak juga lah, cuma jalankan beberapa usaha. Nah, cocok itu Ibu. Siapa tahu bisa jadi bisnis bareng-bareng. Oh, boleh, boleh, boleh. Apa sih? Barulah kita presentasi. Jadi jangan baru ketemu langsung kita presentasi. Ini ya, ini personal ice breaking. Kalau untuk grup gimana? Dalam grup sapa mereka. Halo, have a nice day semuanya. Selamat hari yang menyenangkan buat semua yang hadir di sini. Wow, saya berada di ruangan yang tepat nih. Kenapa? Karena saya bisa merasakan semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang ingin sukses. Orang-orang yang kepengen membahagiakan keluarga mereka. Betul? Oh iya betul. Nah, kalau gitu boleh dong tepuk tangan dulu untuk semua dari kita di sini. Terus kita perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Budi Suryanto. Saya sudah menjalankan bisnis HDI, sudah sedemikian lama, apa yang saya kerjakan, apa yang saya peroleh. Ini memperkenalkan diri secara singkat. Atau bisa juga gunakan games kalau kelompoknya itu besar sekali untuk memecahkan kekakuan. Itu ya yang kita bisa lakukan. Oke? Let's go. Kita lanjut ya. Nah, dalam presentasi jangan lupa perhatikan body language kita. Bahasa tubuh yang kita tunjukkan selama ini berhadapan dengan orang. Ini penting. Karena banyak orang yang salah menunjukkan body language-nya, bahasa tubuhnya. Satu, bukan cuma supaya pendengar itu nggak bosan, bukan cuma supaya lebih mudah menyerap informasi. Tapi body language yang tepat itu adalah juga bisa mengarahkan ke closing. Sebagai contoh, saat kita berdiri, berdirilah yang tegap, bukan harus seperti orang kayak upacara, nggak. Berdiri yang tegak, yang percaya diri, pandangan mata ke depan, tatapan mata, wajah muka kita yang ramah untuk melihat mereka, senyum yang ramah, posisi bertubuh, jangan sambil berdiri itu mengok kanan, menyok kiri, ya, mencondong kanan, condong kiri, tapi ke tengah. Kalau yang pria, ke tengah. Untuk yang wanita tetap berdiri dengan tegap, ya tangan bisa ditaruh di area dada, gitu ya. Terus kemudian ngomong, posisi kita berdiri. Bagaimana kalau posisi duduk? Karena sama-sama ketemu di kafe. Oke. Usahakan saat kita duduk, ya, kalau boleh, kalau bisa sama-sama wanita, duduknya di samping. Jadi jangan berhadapan. Duduklah di samping. Nah, kalau pria sama wanita gimana? Menyamping tapi bukan berdempet begini, tapi begini posisi. Nah, gini ya. Tuh, menyamping jadinya tuh. Oke? Ini bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita duduknya berhadapan, itu otomatis prospek itu akan membangun yang namanya tembok pertahanan. Nah, susah tuh untuk kita runtuhkan kalau gitu. Tapi kalau samping itu berbeda. Saya duduk di sini ya Bu, supaya lebih mudah untuk saya tunjukkan bahan-bahan presentasinya. Itu yang cara yang kita bisa ngomongkan. Saat kita bertemu dengan orang, salaman. Jabat tangan yang meyakinkan. Ngomong-ngomong, yang meyakinkan bukan yang erat, kencang sekali ya. Bukan, kita kan bukan lagi mau ngadu otot. Tapi genggam, zet, zet, meyakinkan. Halo Bu, apa kabar? Cukup satu, dua kali. Nggak usah, hei Bu, Bapak, apa kabar? Semua begini, nggak usah. Saya cukup, halo Bu, apa kabarnya? Berjabat tangan secara profesional. Ada daerah-daerah tertentu di mana pria dengan wanita tidak berjabat tangan. Ya kalau memang tidak berjabat tangan, jangan maksa. Salam kenal Ibu, apa kabarnya? Seperti itu ya, rekan-rekan. Gerakan tangan kita perhatikan di sini. Jangan berlebihan dalam melakukan presentasi. Jadi ya, Bapak Ibu, ada 4 produk unggulannya kita nih. 4. Tangannya begini-begini. Ya, itu berlebihan. Cukup ngomong. Bapak Ibu, kita punya 4 produk unggulan. Yang pertama ada yang namanya Bipollen. Yang kedua ada yang namanya Bipropolis. Kemudian ada Royal Jelly. Dan yang terakhir ada madu kita namanya Clover Honey. Jabat tangan. Gerakan tangan kita. Ya, areanya di mana dari atas pusar sampai di area sini kurang lebih. Jadi antara pusar sampai di sini ya.
Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Apalagi tinggi ke atas. Ya mentok di sini saat kita menampilkan sesuatu. Saat kita cerita. Ini gerakan tangan kita. Mimik wajah kita, kita gunakan. Saat kita mau melucu, jangan lupa mimik wajah kita tuh melucu. Untuk menunjukkan bahwa apa yang kita ngomongkan itu sebenarnya bercanda. Karena kalau enggak akan ditanggapin dianggap serius oleh para peserta. Jadi sesuaikan wajah kita. Saat kita ceritakan sesuatu yang menarik, Bapak Ibu, sangat menarik bisnisnya HDI. Salah satunya apa? Kita tuh bisa jalan-jalan gratis ke luar negeri. Wajah kita tunjukkan ceria. Jangan, Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik di HDI. Kita tuh bisa mendapatkan jalan-jalan gratis. Wah, nggak menyenangkan banget jalan-jalannya kelihatannya. Karena wajahnya tidak sesuai. Itu tipsnya ya. Kemudian eye contact kita. Beranilah untuk melakukan eye contact saat one on one ataupun untuk grup. Lakukan eye contact. Jangan lama-lama, antara 2 sampai 4 detik untuk eye contact. Kenapa nggak boleh terlalu lama? Karena kalau terlalu lama, kita tuh akan membangun suasana yang terlalu personal, terlalu pribadi. Itu sebabnya oleh teman-teman yang Muslim, itu dikatakan bahkan kalau kontak mata lawan jenis, itu nggak boleh lebih dari 3 detik. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu namanya zina mata. Ya, matanya berzina. Kenapa nggak boleh seperti itu? Karena kalau kita terlalu lama menatap mata lawan bicara kita, khususnya yang lawan jenis, itu bisa menimbulkan perasaan-perasaan yang terlalu intim. So, jangan terlalu lama, 2 sampai 4 detik. Jadi kalau kita presentasi secara umum, lihat menatap orang, kita ngomong, ya, kemudian kita pindah, bahas-bahas ngomong, kita pindah lagi tatapan mata kita. Ke belakang, kita ngelihat sehingga satu ruangan tuh tersapu oleh kita. Gimana kalau one on one? Gimana mengalihkan perhatian kontak matanya, apalagi terhadap lawan jenis kita, supaya nggak natap mata kita terus-menerus. Karena kan katanya kalau ngeliat mata tuh penting untuk tahu kita tuh tulus apa enggak, jujur apa enggak, yakin apa enggak, betul. Tapi kita bisa mengalihkan pandangannya dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Duduk di samping tadi ya. Nah, Bu Ani, Bu Ani, ini loh produk unggulan kita. Jadi kita tunjuk ke layar, tunjukkan ke layar ini loh Bu produknya kita yang namanya Bipolen. Otomatis eye contact-nya akan lihat ke layar nggak? Akan lihat ke layar. Saat dia lihat ke layar, terputus tuh eye contact-nya sama kita. Nah, nanti di sela-sela ngomong lagi kita lagi, ya kita tunjukkan lagi, kita cerita lagi. Kita sekali-sekali mencet tablet atau lihat di ini, otomatis pandangan kita terputuskan. Ini masalah eye contact. Gimana kalau saya tuh tipe orang yang nggak pede, Pak? Nggak bisa untuk ngelihat matanya orang secara langsung. Oke, kalau bukan one on one ya, bukan one on one, grup agak jauh, maka kita bisa gunakan ngelihat alisnya. Ngelihat alis. Ya, ngelihat alisnya. Oke, dari jauh kita ngelihat alis tuh orang nggak akan tahu kita lihat mata atau bukan. Tapi usahakan punya keberanian, percaya diri untuk bisa ngelihat matanya orang. Biar gimana pun kita harus berlatih untuk terus pede menghadapi orang lain. Ya, tapi kalau jaraknya terlalu dekat, kita ngeliat alisnya jadi kelihatan. Karena itu belajarlah untuk bisa berani menatap mata orang. Oke? Ingat ya, menatap bukan melotot. Jangan sampai salah kita. Tapi menatap dengan ramah. Menatap dengan ramah saat kita melakukan presentasi. Sip? Saya lanjut ya. Berikutnya, supaya presentasi kita semakin bisa bagus, lakukan penjiwaan, berikan penjiwaan, masukkan jiwa ke dalamnya. Rasakan bahwa seolah-olah kita yang ngalamin kejadian itu sendiri. Karena saat kita bercerita, kita tuh kesannya jadi bukan menggurui, bukan sok tahu, bukan ngajarin, tapi berbagi. Intinya bagaimana cara presentasi di HDI adalah kita berbagi, bukan ngajarin. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di HDI ada 4 produk yang unggulan. Ada yang namanya Bipolen. Nah, Bipolen ini ya ibu-ibu bagus sekali buat kita. Nah, ini lihat ya gayanya kita ya. Bukan ibu-ibu, Bipolen ini bagus sekali ya untuk kita. Nah, beda nggak nadanya? Lakukan penjiwaan seakan-akan tuh kita ngalamin langsung. Wah, Bipolen itu enak loh, Bipolen itu bagus, Bipolen menarik. Sehingga prospek kita tidak merasa digurui. Apalagi kalau misalkan usia kita masih muda, kemudian prospek kita usianya jauh lebih senior.
mereka tidak akan merasa digurui. Khususnya saat kapan? Saat kita menceritakan cerita-cerita closing yang ada di HDI. Tentang aku udah jalanin 6 bulan loh, tapi cuma dapat 5 juta total-total. Ini bisnis kok kayaknya nggak bagus ya. Nah, kita menceritakan bagaimana ternyata bukan dia belum jalanin 6 bulan, ya memang terdaftarnya 6 bulan, tapi sebenarnya baru jalanin 15 hari sudah dapat 5 juta. Nah, teman-teman yang nggak ngerti cerita closing, silakan ikuti yang namanya business opportunity sharing, ya supaya tahu gambaran ceritanya seperti apa. Oke, ikuti ya. Kenapa? Karena untuk bisa nguasain materi, kita perlu dulu ikuti materinya. Ikuti presentasi dulu. Ikuti business opportunity sharing yang diadakan. Kita dengerin. Oh, ini isinya. Kita catat. Kita dengarkan, kita catat. Oh, iya, 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 iya. Jangan cuma ikut satu kali. Ikut 2, 3, 4, 5, 6, kalau perlu 10 kali. Sampai kita menguasai. Sampai kita tuh udah bisa tahu. Oh, habis ini ngomong ini, habis ini ngomong ini, habis ini ngomong ini. Nah, itu namanya kita sudah mulai tahu. Tapi Pak, ngikutin 10 kali kapan jalannya HDI-nya? Sebentar. Ikutinya jangan sendiri. Kita undang tetangga kita untuk duduk bareng kalau ikutnya yang online ya. Ayo, ikut yuk, belajar yuk seperti apa. Undang ke rumah kita. Ada temannya, kita bisa belajar bareng. Bisa dengerin presentasi bareng. Dengan begitu, cepat berkembang bisnisnya kita. Karena kita sambil belajar, kita sambil menjalankan. Setelah kita udah mulai bisa balap-balapan sama pembicaranya, sama presenternya, saatnya kita role play. Apa itu role play? Kita pura-pura presentasi, di depannya upline, anggap upline kita nggak bisa melakukan apa-apa, nggak ngerti HDI. Nah, kita cerita. Takut salah, Pak, kalau depannya upline, nggak apa-apa. Justru salah di depan upline masih lebih baik ketimbang salah di depan prospek. Betul nggak? Karena kalau kita salah di depannya upline, itu bisa dievaluasi, tadi kurang bagus ya. Coba diganti kalimatnya begini, cara penyampaiannya gini. Oke, kita ulang. Kita rekam, kita ulang, kita rekam, kita ulang. Jadi supaya kita bisa evaluasi, rekamlah kita saat membawakan presentasi, terus kita cek apa yang kurang, apa yang harus ditambah, dan lain-lain. Setelah itu, yang terpenting untuk menguasai materi adalah melakukan. Kita harus menjalankan bisnisnya, lakukan presentasinya. Awal mungkin masih didampingin upline, kita yang bicara sedikit. Berikutnya kita masih didampingin upline, kita bicara lebih banyak. Sudah bisa sendiri, ya. Berikutnya kita didampingin bisa sendiri. Oke. Berikutnya kita yang nemenin downline kita. Kita yang presentasi buat mereka. Berikutnya mereka belajar juga, mereka yang ngomong sedikit, kita ngomong lebih banyak. Berikutnya dia ngomong semua, kita bantu closing doang. Nah, jadi bertahap pembelajarannya. Dan dengan sering kita lakukan ini, jam terbang kita semakin meningkat, kita akan punya daya closing yang semakin tinggi lewat bisnis HDI. Sampai di sini. Bisa diikuti? Masih? Bisa ya? Oke. Berapa lama sih Pak idealnya waktu kita untuk melakukan presentasi? Ini berikutnya kita bahas. Idealnya itu cuma 45 menit. Ini idealnya. Jadi cerita mengenai perusahaan HDI itu cuma 2 menit. Dimulai dari kapan? Saya ingin berbagi satu bisnis, Pak, dengan Bapak. Namanya HDI, ini PT Harmoni Dynamic Indonesia. Ini kantor pusat kita di Menteng, Cikini ya. Nah, ini kantor kita, Pak, 9 lantai. Kantor kita saat ini tersebar di berbagai kota dari Sabang sampai Merauke. Sudah lebih dari 130 center yang bisa melayani distribusi produknya kita. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara, Malaysia, Singapura, Filipina, Hong Kong. Tidak hanya itu, Pak. Dengan banyaknya kantor cabang, berarti lebih mudah bagi kita untuk menjalankan bisnis ini. Ini yang menarik, Pak. Terus yang kedua, Pak, produk-produk yang kita pasarkan. Kenapa kok bisnis kita bisa bertahan sampai 30 tahun? Nah, kita ceritakan produk kita sekilas. Ya, produk itu paling cuma 10 menit. Semua produk. 10 menit. Apa yang dijelasin? Cukup nama produk, asalnya terbuat dari apa, manfaatnya apa. Dan produk-produk yang terakhir-terakhir di belakang nggak perlu detail. Cukup nama produknya apa, manfaatnya apa, nama produknya apa, manfaatnya apa buat kita. Setelah itu kita mulai tuh masuk ke sesi open mind. Tentang bahwa saat ini dunia sudah berubah setelah pandemi, bisnis itu sudah berubah, apa yang harus kita lakukan, masukkan keunggulan bisnis HDI, setelah itu bisnis plan-nya, hitungan komisinya seperti apa, cerita closing. Ini total-total cuma 45 menit yang kita perlu lakukan. Seperti apa sih gambarannya kalau yang belum pernah ikut? Teman-teman yang belum pernah ikut presentasi, ikuti sesi Business Opportunity
sharing. Sekali lagi, ikuti sesi Business Opportunity Sharing untuk mempelajari cara presentasi yang standar yang ada di HDI. Setelah kita sudah menguasai yang standar di HDI, nanti kita bisa kembangkan. Kita bisa kembangkan saat ketemu satu orang, dia lebih senang bisnisnya, kita lebih banyak cerita bisnisnya. Saat kita ketemu dengan orang yang dia lebih senang produknya, kita cerita lebih banyak ke produknya. Tetapi untuk latihan di awal, perhatikan teman-teman, kita wajib untuk menguasai yang standar. Karena kalau standar sudah kita kuasai, lebih enak buat kita kembangkan. Oke ya? Nah, presentasinya udah, tahu kapan waktu yang selesai, berapa lama idealnya. Berikutnya apa? Berikutnya adalah titik closingnya. Apa yang harus kita bahas untuk closing? Kita open mind. Kondisi saat ini setelah pandemi itu apa? Bisnis yang ideal itu udah jadi seperti apa? Apa nih fakta-fakta yang dimiliki oleh bisnis network marketing? Kita sampaikan semua. Kemudian cara kita closing sekarang. Gimana cara untuk kita bisa closing dengan baik? Setelah kita selesai presentasi, pertanyaan kita adalah, ini penting ya teman-teman, penting banget. Karena banyak orang selama ini habis presentasi nggak di closing. Ya, jadi seperti itu ya Pak bisnisnya kita. Menarik ya Pak? Oh ya menarik, menarik. Udah selesai. Jangan dong. Buat apa kita habisin waktu kita terus kita nggak closing? Ajak dia untuk menjalankan bisnisnya. Ajak prospek kita menjalankan. Dengan cara apa? Pinjem KTP-nya. Gimana cara minjem KTP-nya? Bisa beberapa cara untuk menjalankan bisnis ini. Yang pertama adalah setelah selesai presentasi, oke, ini adalah gambaran keseluruhan bisnis kita, Pak. Pak Andi. Pak Andi, kepengen tahu nggak bagaimana cara kita bisa segera memulai bisnis ini? Oh iya dong, pengen dong Pak Budi. Gimana caranya? Oke, boleh saya pinjam KTP-nya Pak? Untuk saya bantu untuk registrasi di HDI. Secepat itu? Iya, sebab kalau dengan kita daftar registrasi, ini free Pak, nggak bayar sama sekali. Bapak langsung mendapatkan izin Pak, hak untuk menjalankan bisnis ini. Oh seperti itu, iya. Gimana caranya? Nah, Bapak keluarkan KTP dulu. Nah, Pak, saya ajak Pak. Bapak ambil handphone Bapak, masuk ke website. Nah, langsung mulai pandu bagaimana ngisi lewat HDI Store, bagaimana ngisi formulirnya, bagaimana closingnya. Oke, pelajari caranya sudah ada di YouTube channelnya HDI Family International tentang bagaimana mendaftarkan orang secara online. Kemudian ajarkan juga bagaimana caranya untuk beli produk. Bapak mau ngambil paket yang 4 star, karena Bapak masih punya anak yang umurnya tadi berapa Pak? 8 tahun nih Pak ya. Nah, berarti masih ada bisa kepake nih produknya Kids Tree. Karena langsung hadiah Kids Tree Pak produknya. Nah, tapi kalau misalkan untuk teman-teman kita nanti Pak, yang anaknya mungkin sudah dewasa, kita nggak perlu tawarkan yang 4 star Pak. Kita tawarkannya ini yang Propo Elix Pak paketnya. Kenapa? Karena ini gratisnya Bipolen yang untuk dewasa. Oh ini dahsyat Pak produknya. Harganya nggak beda jauh. Jadi langsung tawarkan paket begitu dia mau closing. Oke teman-teman ya, begitu sudah kita bantu untuk beli produk. Berikutnya, arahkan untuk ikut basic training. Ini Pak, Bapak segera bisa ikutin training basic training. Caranya Pak ada dua, bisa belajar lewat online atau nanti bisa nonton lewat YouTube Pak. Waduh, saya nggak senang kalau belajar-belajar online begitu atau lewat YouTube. Oke Pak, kita aturkan. Nanti saya yang akan jelaskan ke Bapak bagaimana mengenai bisnis ini. Ada loh orang yang nggak senang begitu. Betul nggak? Jadi mereka maunya offline. Nah, kalau kita sudah menguasai cara membawakan sesi secara offline, dimanapun kita bisa bawakan. Asik sudah. Jangan lupa kita follow up untuk bisa mereka ikut sistem. Oke? Itu kan tadi ceritanya kalau closing. Kalau dia nggak closing, dia menolak gimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Pak, saya bantu ya untuk bisa mendaftarkannya. Nggak dulu ya, Bud. Waktu saya itu masih sangat sibuk. Kita coba lakukan yang namanya handling objection. Dari segi waktunya, ceritakan kenapa waktunya itu sebenarnya nggak terlalu sulit kok. Hanya waktu 1 jam, 2 jam sehari pun selama dia mau komitmen, hasilnya bisa luar biasa. Tapi kalau misalkan tetap dia nggak mau, is oke, nggak usah dipaksa. Oh iya, Pak Andi berarti masih sangat sibuk saat ini ya. Nggak apa-apa Pak Andi. Tetap kita jaga silaturahmi ya Pak ya. Saya tetap kontak-kontak Bapak untuk sekedar sharing pendapat, sharing juga ini. Oh iya boleh, 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 boleh. Ya. Thank you ya Pak waktunya. Saya doakan kita sama-sama makin sukses di apapun yang kita kerjakan. Oke, boleh. Ngomong-ngomong Pak, nah, ngobrol lagi sebentar sebelum langsung pulang. Ngobrol sebentar, setelah itu kita pamit. Cucu, cucu, cucu. Itu caranya. Kalau dia mikir-mikir gimana? Saya pikirin dulu ya, Bud. Saya harus diskusi dulu sama suami saya. Saya diskusi dulu sama ayah saya.
Saya tanya orang tua saya dulu ya kok, nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa, memang penting kok untuk kita diskusi. Untuk kita tanya dulu pendapatnya orang tua kita. Sebab bisnis ini adalah bisnis yang bisa mengubah kehidupan keluarga kita menjadi jauh lebih baik. Jadi mereka perlu tahu. Hanya saja mereka kan belum dengar nih ceritanya HDI komplit. Kalau boleh, ya, izinkan saya untuk cerita ke mereka juga supaya mereka bisa tahu gambaran detailnya. Sebab ya teman-teman, kalau kita nggak ngomong begini, terus dia yang cerita sendiri, dia kan belum bisa presentasi sendiri. Komplit nggak ceritanya? Bisa semeyakinkan kita nggak ceritanya? Nggak akan bisa. Sehingga lebih peluang akhirnya nggak jadi but orang tua nggak boleh. Nggak jadi but istri atau suami saya nggak boleh, nggak mengizinkan. Setuju? Jadi begitu mereka pikir-pikir, tambahkan kalimat tadi. Kalau boleh biar saya yang cerita. Dan tambahkan. Nggak ada salahnya loh kita jalankan bisnis ini. Toh gabungnya free. Nah, sambil gabung nanti bisa belajar trainingnya. Setelah kita ikut-ikuti trainingnya, kalaupun nanti memutuskan ini bukan bisnisnya saya, is okay, nggak apa-apa. Tapi nggak ada salahnya ya, saya bantu untuk daftar dulu. Itu cara untuk kita menjalankan bisnis ini dan closing, teman-teman. Oke? Pelajari jurus-jurusnya, mulai dari persiapan mental kita, siapkan diri kita secara fisik, siapkan teknik bicara kita, perilaku sikap kita, bagaimana kita membawakan sesi-sesi ini, dan cara closing. Kita lakukan ini secara terus-menerus, jam terbang kita terus kita tingkatkan, maka kita akan sampai pada tahapan yang mudah sekali untuk melakukan presentasi, dan tingkat closing kita akan semakin tinggi. Keyakinan kita otomatis akan makin tinggi lagi setelah itu, karena jam terbang kita terus meningkat. Jadi, terus praktek, terus latihan, dan terus melakukan. Jangan lupa teman-teman, ikuti training-training dari basic training yang lain, Be Product Knowledge, All About Network Marketing Business, Start Your Business, dan Commission One Plan kita. Sehingga dengan kita menguasai lima-limanya ini akan membuat diri kita lebih siap untuk bisa menjalankan bisnis ini, sehingga kita bisa mengubah masa depan keluarga kita lewat bisnis HDI. Ya, sekian dari saya. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semuanya. Sukses selalu dan have a nice day. Sampai jumpa dalam training-training berikutnya.